له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى حضرة جميع تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصا إلى حضرة السلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وإلى حضرة شيخنا ورشيدنا مربي روحنا الأحمد محمد بن عالم بن هاشم يحيى سوري وفريق وإلى حضرة وصول أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih pada bab zuhud. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 12, dan pengajian kita malam ini kita teruskan sampai di hadis yang nomor 13. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 236, hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffati. Aku telah menyaksikan 70 orang ahli suffah. Ma minhum rajulun alaihi ridaun. Tidak seorang pun di antara mereka itu yang mengenakan pakaian atas badan. Pakaian atas badan itu ya bisa baju, bisa kaos, bisa jaket, bisa sweater dan sebagainya. Ini kan pakaian atas badan. Mereka nggak ada yang pakai itu. Faminha ma yablu imma izar. Mereka hanya mengenakan kain sarung. Wa imma kisaun, dan mereka hanya mengenakan potongan kain. Qad robatu fi a'naqihim, yang diikatkan di leher mereka. Faminha ma yablughu nisfas saqaini, di antara mereka yang pakaiannya itu hanya menutupi sampai pertengahan betisnya. Wa minha ma yablughul ka'baini, dan di antara mereka itu ada yang pakaiannya bisa menutupi sampai kedua mata kakinya. Fayajma'uhu biyadihi, dan mereka memegangnya erat-erat dengan tangannya. Kenapa? Karohiyata an tabduwa auratuhu, karena mereka khawatir akan terbuka auratnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak hadirin rahimakumullah, supaya kita tidak salah paham mengenai ahli suffah ini, dan supaya tidak mengurangi rasa penghormatan kita terhadap mereka para ahli suffah ini, maka kita ingin menjelaskan mengenai ahli suffah ini secara lebih detail. Kenapa? Karena
yang diceritakan oleh Abi Hurairah dalam hadis tadi mengenai ahli sufa itu kan hanya penampilan fisiknya. Nah, fisiknya. Karena memang Abu Hurairah itu tahu betul mengenai ahli sufa tadi karena beliau sendiri termasuk ahli sufa. Bahkan Abu Hurairah itu termasuk ketuanya. Jadi kalau di pesantren itu ya lurah pondoknya lah, ketua pondoknya. Jadi ahli sufa itu ya Abu Hurairah itu. Jadi yang disampaikan beliau mengenai ahli sufa dalam hadis tadi itu penampilan fisiknya seperti itu, Bapak. Nah, kita kan akan keliru kalau nilai orang nanti nilai itu dari penampilan. Bisa jadi salah gitu, bisa jadi salah penghormatan kita, atau mungkin komen kita setelah tahu penampilan ahli sufa itu kayak begitu, lalu komennya ya kesian banget ya orang baju aja nggak punya gitu, pakaian aja cuman dicantolin aja di leher gitu, dan itu bukan seminggu. Kalau orang ihram kan cuma beberapa hari aja kan pakai pakaian kayak gitu, itu pun pakai pakaian tebel jadinya bisa diselimutin gitu, yang atasnya itu kan bisa diselimutin kayak gitu, itu beberapa hari. Kalau ini kan nggak seminggu 2 minggu, bertahun-tahun, terhitung dari mulai sejak Rasulullah SAW tinggal di di Madinah sekitar 6 bulanan lah sampai dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kira-kira ada sekitar 13 atau 14 tahunan lah supaya tinggal di situ. Bayangin dingin apa segala macam kayak gitu kan. Maka itu kemudian supaya tidak salah paham, supaya tidak mengurangi penghormatan kita terhadap mereka, saya ingin jelaskannya itu secara lebih detail apa dan siapa itu sesungguhnya ahlu sufa itu. Jadi as-sufa itu sendiri apa gitu kan. Ahlu sufa itu kan dari dua kata, ahlu dan sufa. Sufa itu apa? Sufa itu kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahwa sufah adalah tempat di bagian belakang Masjid Nabawi yang diberi atap dan disediakan bagi orang-orang asing yang berada di sana, yaitu mereka yang tidak punya rumah dan tidak punya kerabat, kata definisi menurut Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi di serambi masjid yang dikasih atap atasnya itu. Jadi di situ dijadikan kayak asrama, macam kayak pesantren ya kalau sekarang, kayak pesantren. Sedangkan menurut Syekh Al-Qadhi Iyad juga definisinya sama dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, dan kata Syekh Qadhi Iyad tadi bahwa kemudian penghuni ahli sufa itu yang tinggal di sufa itu, yang bertempat tinggal di sufa itu, kemudian disebut dengan ahlus sufah. Jadi ahlus sufah artinya orang yang menjadi penghuni as-sufah, penghuni serambi masjid pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sementara kata sahabat Abu Hurairah sendiri, kata Abu Hurairah, para penghuni as-sufah itu adalah merupakan tamu bagi Islam yang mereka tidak memiliki keluarga, nggak memiliki harta atau siapapun untuk bernaung. Baik. Lalu bagaimana asal usul daripada ahlus sufah itu? Mereka itu dari mana pada datang kan gitu? Ahlus sufah itu mayoritas mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang menyusul Rasulullah waktu ikut berhijrah, menyusul Rasulullah SAW. Jadi mereka adalah kebanyakan sahabat kaum muhajirin yang datang dari Mekah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah beserta sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu, lalu sahabat-sahabat yang lain pada kepengen nyusul beliau, pengen nyusul Rasulullah, maka berangkatlah mereka kemudian dengan meninggalkan segala apa yang dimilikinya di Mekah, yang dulunya pedagang,
Ya dia punya toko, dia punya warung, mereka hijrah, yang nggak dibawa tokonya, nggak dibawa warungnya, nggak ada, ditinggal aja. Yang mereka peternak gitu, nggak ada yang digendong ternaknya, ditinggal aja begitu. Yang mereka petani, ya kebunnya ya ditinggal aja, kebunnya semuanya semua sana. Karena waktu itu kan nggak ada kayak sekarang istilah transfer bank gitu ya. Jual aja di transfer gitu, itu dulu nggak ada orang transfer kayak gitu. Apalagi pindahnya juga kan hijrahnya juga ngumpet-ngumpet, kalau ketahuan kan mereka juga di apa namanya, disakiti, bahkan bisa dibunuh orang kepada Mekah. Yang penting ya bawa bekal seadanya aja. Nah, sesampainya di Madinah, pada awalnya mereka itu kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dipertemukan. Ya, ini antara kaum Muhajirin dan Ansor itu lalu dipertemukan, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Kamu menjadi saudaranya ini saudara kamu. Gitu. Jadi dipertemukan antara orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah dengan penduduk asli Madinah, itu disebut kaum Ansor, penolong itu dipertemukan, dipersaudarakan. Lama kelamaan nggak bisa nampung lagi karena jumlahnya semakin banyak. Sementara akomodasinya kalau bahasa ini di Madinah tidak mencukupi. Nah, orang-orang Ansor yang rumahnya bisa ditinggali oleh orang-orang Muhajirin itu akhirnya nggak mencukupi lagi. Maka oleh Rasulullah SAW disediakan tempatnya, yaitu di serambi masjid. Ya, yang itu yang udah nggak ketampung di rumahnya orang-orang Ansor, ya kamu tinggal di situ, mau tinggal di situ. Jadi banyak mayoritas dari dari Mekah. Ada juga yang dari luar Mekah, gitu. Seperti misalnya sahabat Salman Al-Farisi, itu beliau dari Persia. Persia itu sekarang Iran. Dia datang ke situ, beliau masuk Islam, kemudian beliau nggak mau lagi pulang ke negerinya, maka Rasulullah diarahkan ke situ. Di samping itu ada juga kemudian penduduk asli Madinahnya, kaum Ansor juga ada yang mereka kebetulan sebatang kara hidupnya, dia juga nggak punya apa-apa, dia miskin, nggak punya keluarga, ya Rasulullah juga diarahkan di situ. Tapi kebanyakan adalah dari kaum Muhajirin, artinya orang-orang sahabat-sahabat Rasul yang pindah dari Mekah ke Madinah. Baik, ada berapa jumlah mereka itu yang tinggal di sana? Jumlah mereka itu menurut sahabat Abu Hurairah dalam hadis tadi itu jumlahnya ada sekitar 70 orang. 70 ini bukan angka tetap sebetulnya. Jadi kadang bertambah, kadang berkurang. Kenapa bisa begitu? Ya bertambah kalau yang datang semakin banyak kan gitu. Kan nggak tetap jumlahnya. Kemudian bisa berkurang ya karena mereka juga banyak yang meninggal, banyak yang gugur sebagai syuhada di medan perang, juga tidak sedikit jumlahnya, tidak sedikit. Jadi kadang-kadang kurang dari 70, kadang-kadang juga lebih dari 70. Itu kata sahabat Abu Hurairah. Memang di antara ulama ini berbeda pendapat mengenai jumlah daripada ahlu sufa itu. Seperti tadi kata Abu Hurairah jumlah sekitar 70. Tetapi kata Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani ini dalam kitab Khilyatul Auliya, jumlah mereka itu kata beliau ada 104 orang. 104 orang. Sementara kata Imam Ibnu Adiyah dalam kitab Tarikh Makkah wal Madinah jumlahnya ada 44 orang. Dan kata Imam Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab Haqaiqut Tafsir jumlahnya lebih banyak lagi. Kata beliau jumlahnya sekitar 600 sampai 700 orang. Dan kata Syekh Hujwiri dalam kitab Kasful Mahjub itu jumlahnya ada 34 orang. Jadi ada perbedaan-perbedaan mengenai
jumlah tadi. Lalu mereka itu hidup dengan penampilan seperti tadi, dengan keadaannya seperti tadi, yang pakaian saja itu nggak ada yang pakai jaket, nggak ada yang pakai sweater, dan itu berlangsung bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, sampai kira-kira sekitar 13-14 tahunan lah ya. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah mereka itu kemudian mengeluh dengan keadaannya seperti itu? Apakah mereka itu kemudian merasa menderita dengan keadaannya yang seperti itu? Bayangin kalau musim dingin gimana? Yang pernah yang pergi hajinya pada musim dingin dulu ya, pakai jaket aja masih terasa kayak gitu dinginnya ya, apalagi ini nggak pakai apa-apa kayak gitu ya. Apa mereka mengeluh? Enggak, mereka nggak, sama sekali nggak pernah merasa mengeluh gitu. Dan mereka nggak merasa dirinya menderita. Nah ini pertanyaannya, kenapa mereka nggak mengeluh, kenapa mereka nggak merasa menderita? Karena zuhudnya mereka itu adalah merupakan pilihan hidupnya. Jadi kalau zuhudnya itu adalah merupakan pilihan hidupnya, ya apapun yang dihadapi dia nggak akan merasa menderita. Satu contoh begini nih, contoh gampang begini. Ada orang makan nasi, lauknya pakai ikan asin, cuman pakai ikan asin. Ngeluh apa enggak? Nggerutu apa enggak? Ngerasa menderita apa enggak? Tergantung kan? Kalau makan pakai ikan asinnya itu adalah merupakan pilihannya, emang dia lagi maunya makan pakai nasi? Gitu kan? Ya, dia nggak ngerutu nggak apa, nggak ngeluh nggak apa, enak-enak aja kan gitu. Beda dengan orang yang makan pakai ikan asinnya itu, lauknya cuma pakai ikan asinnya itu ya, dia pengen makan rendang, kepengen makan sambal goreng gitu kan, pengen makan ayam goreng, terus disuguhi pakai ikan asin, ngerutu apa enggak? Yang ngerutu bukan pilihannya, ngerutu nyesal gitu kan, ngeluh, wah makan pakai ikan asin. Orang zuhud juga begitu. Kalau zuhud itu adalah merupakan pilihan hidupnya, dia keluar dari hati nuraninya, enggak, dia keadaan pun enggak akan ngeluh. Yang repot itu kalau zuhudnya ikut-ikutan. Emang ada yang begitu? Terkadang ada juga banyak yang begitu. Makanya gak bakal bisa orang zuhud ikut-ikutan itu gak bakal bisa. Dia paling ya kelihatannya seperti zuhud, padahal dalam hatinya masih bergelora. Ya nafsu duniawinya itu, makanya nggak jadi. Maka itu ya nggak salah-salah amat lah kalau orang-orang tua kita dulu itu mengatakan, kalau ngaji tasawuf itu, ngaji bab zuhud itu nantilah kalau udah tua gitu, katanya kalau masih muda-muda begini kamu yang ngajinya itu sangat speaker aja tuh, Safina gitu kan, suruh aja, suruh Taufik apa segala macam kayak gitu, takrib gitu. Nanti kan, ya saya sebut tadi nggak salah selamat ya karena memang begitu. Gimana bisa zuhud kalau hatinya masih gelora duniawinya masih begitu besar dalam dirinya kan? Ya. Mereka itu ada gelora duniawinya sudah nggak ada dalam dirinya. Makanya hidup seperti itu, hidup apa adanya, hidup seadanya. Ya nggak ngeluh, nggak. Kadang makan, kadang juga enggak dan sebagainya. Baik, itu jumlah mereka. Mereka enggak mengeluh. Baik. Dari mana mereka itu nafkahnya? Makanya Rasulullah SAW menganggap mereka itu adalah sebagai tamunya Allah. Karena Rasul menganggap mereka sebagai tamunya Allah, maka Rasulullah sendiri yang menjamin apanya nafkahnya mereka itu. Jadi setiap kali Rasulullah ada yang memberikan hadiah dan diterima oleh Rasulullah SAW, oleh Rasulullah pertama kali diperuntukkan buat mereka. Sahabat-sahabat Nabi juga dianjurkan untuk berdonasi terhadap mereka. Kemudian ada juga sebagian diambilkan dari Baitul Mal. Ini bukan berarti hidup bermewah, enggak. Hidup sangat sederhana sekali. Ya. Terkadang juga diundang oleh Rasulullah SAW untuk makan bersama Nabi SAW.
Ya, ada. Tapi kadang-kadang mereka juga ya nggak makan juga, tapi juga kuat juga. Karena sifat zuhudnya itu, dan sifat sederhana itu. Oleh karena itu mereka itu kemudian tampil sebagai orang-orang hebat. Alumni ahli sufa itu, ya, akhirnya menjadi orang-orang yang hebat. Hasil didikannya, ya, hasil gemblengan di sufa itu luar biasa. Ya, mereka sampai kemudian melahirkan orang seperti Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau sampai meriwayatkan hadis itu sebanyak 5.374 hadis. Jadi perawi hadis itu berbeda dengan orang menghafalkan hadis. Kalau orang ngapalin hadis, kalau lupa itu bisa buka lagi kitabnya, bisa lihat lagi tulisannya, catatannya. Bisa lupa, dilihat lagi gimana bunyinya gitu, dihafalin lagi, bisa gitu. Tapi kalau orang meriwayatkan hadis nggak bisa begitu. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu harus bisa langsung dihafal dalam otak, dalam hatinya. Harus bisa tersimpan di situ. Kenapa? Pertama, Rasulullah SAW itu melarang ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang bukan Al-Quran untuk ditulis. Supaya apa maksudnya? Apa hikmahnya? Supaya orang kemudian tidak bisa membedakan yang mana Quran, yang mana hadis. Kalau hadisnya juga ditulis, nanti orang nggak bisa membedakan yang mana Quran, yang mana yang hadis. Jadi ucapan-ucapan Rasulullah yang bukan Al-Quran itu dilarang untuk ditulis. Ya. Yang kedua, kalau lupa itu, maka dia kemudian tidak bisa nanya lagi. Ya Rasulullah, dulu itu Anda ngomong apa ya? Saya lupa ya Rasul gitu. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Jadi apa yang diucapkan Rasulullah itu langsung dihafal di itu. Berarti kan ingatannya kuat sekali kan? Kalau nggak kuat ingatannya mana bisa ngapal sampai ribuan hadis begitu. Dan kalimatnya harus persis. Kata-katanya harus persis seperti yang dikatakan Rasulullah SAW tadi. Kalau nggak sama sih, itulah hadisnya. Itu sampai 5.374 hadis. Terus itu Abu Hurairah. Kemudian siapa lagi di antara alumni Al-Sufa itu? Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa. Iya, beliau adalah intelektualnya para sahabat saat itu. Beliau adalah orang yang yang akhlaknya itu, gerak-geriknya itu mirip sekali dengan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling banyak mendengarkan bacaan Al-Quran langsung dari lisan Rasulullah SAW sendiri. Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW sebagai native speaker. Native speaker itu artinya penutur asli. Orang kalau mau belajar bahasa asing, sejauh saja dia mau belajar bahasa Arab. Kalau orang belajar bahasa Arab, belajarnya dari orang Jawa, nanti bahasa Arabnya bahasa Arab logat Jawa, medok, bahasa Arab logat Jawa, atau bahasa Arab dialek Jawa. Kalau belajar orang Sunda juga begitu, nanti jadi Arabnya logat Jawa, logat Sunda, dialek Sunda. Kalau baca sama orang Batak juga begitu nanti. Arabnya Arab, logat Batak gitu dan sebagainya. Maka itu seperti supaya bisa berbahasa Arab itu dengan logat Arab seperti orang Arabnya, maka perlu native speaker, perlu penutur asli, perlu belajar mendengarkan langsung dari ucapan-ucapan orang Arabnya sendiri. Baik itu dengan cara tatap muka langsung atau belajar melalui lab bahasa. Jadi tahu nanti persis nggak ucapannya seperti itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini saya sebut tadi
pernah direkomendasikan Rasulullah SAW sebagai native speakernya bacaan Al-Quran. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan begini kepada sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang halus seperti pada saat turunnya, maka dengarkanlah bacaan Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian ingin membaca Al-Quran ya yang halus sama seperti pada saat turunnya, maka tirulah bacaan Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi seperti itu, dia bisa mendirikan seperti apa yang ini yang disebutkan. Itu hebat sekali. Siapa lagi di antara alumni Al-Sufa itu? Salman Al-Farisi, luar biasa. Beliau adalah orang yang ahli dalam strategi perang. Itu perang Khandaq itu, perang dibikin parit itu skenario-nya Salman Al-Farisi. Kalau strategi beliau dalam hal harus dibikin parit Khandaq itu, dibikin untuk apa namanya bertahan. Karena nggak ada benteng dari tembok itu, nggak ada, banyak pakai parit. Salman apa namanya luar biasa. Jadi apa kemudian di antara kelebihan daripada Ahlus Sufa itu ya, yang begitu sederhana dalam penampilannya itu, yaitu yang pertama bahwa mereka bisa mencurahkan perhatian yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan sehingga kemudian melahirkan orang-orang yang handal, orang-orang yang alim, orang-orang yang betul-betul menguasai ilmu pengetahuan seperti saya sebutkan tadi. Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud, ada Salman Al-Farisi dan sebagainya. Nah ini kalau saja santri sekarang atau para mahasiswa itu bisa menteladani para ahli sufa itu, luar biasa. Dia akan jadi orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Sayangnya nggak bisa meneladani itu. Ya, coba bisalah mondok itu atau kuliah dengan ya seadanya aja lah. Kalau ada ya makan, kalau nggak ada ya puasa gitu, kayak ahli sufa ini hebat. Nah sekarang kan udah jarang, hampir udah nggak ada lagi santri-santri mau begitu. Kalau banyak duitnya gitu kan, masih banyak bekalnya, ya makan dulu, jajan dulu. Nanti giliran udah gak punya duit, bekalnya habis, pulang kan itu. Bahkan sekarang orang tuanya juga khawatir kalau anaknya di pesantren kurang makan. Ya, padahal zaman-zaman kita dulu itu kalau santri makan dulu itu dijulukinya apa Ustaz Samul? Ashabul butun gitu. Ashabul butun itu perut gitu. Makan dulu sebenarnya. Orang santri sekarang enggak. Makanya ya Ustaz. Itu kan pertama. Kemudian kelebihan mereka yang kedua apa? Penampilannya sederhana. Orang mau berpenampilan seperti itu, pakai sarung aja, pakai benas, pakai gitu. Ini juga teladan. Coba orang kalau bisa, yang nggak usah pakai sarung, pakai kayak gitulah. Pokoknya yang penting orang hidup itu, cobalah belajar latihan berpenampilan sederhana aja, apa adanya aja. Ya, kalau kepengen hidupnya itu tenang. Coba kalau orang ya lebih mengutamakan penampilan, katanya pokoknya punya duit, nggak punya duit, yang penting penampilan, repot weh. Wah, hidupnya banyak disibukkan karena ngurusin soal penampilan. Rambut gimana nih, rambut supaya kelihatan urusan rambut aja tata begini, ini halus ngomong gini, ini wah ini baju ini harus dibikin apa seperti ini. Nah, mereka enggak, ya kain dicantolin di leher, mau dibikin kayak apa. Ya kan, kalau baju masih bisa di lagu-lagu kan potongannya begini gitu kan, ini dikasih kancing misalnya, ini dikasih, kalau dicadolin aja kan begini kayak gini, luar biasa. Jadi nggak merepotkan. Ternyata orang yang berpenampilan sederhana itu nggak bikin repot hidup. Ini ternyata. Ya. Kemudian apa? Orangnya sangat sabar. Mereka itu sangat sabar dengan keadaan seperti itu. Ini juga teladan juga. Coba belajar kita kayak ahli sufa ini. Kalau ada makan, kalau nggak ada puasa.
insya Allah nggak punya utang sama tukang warung. Iya kan? Kalau ada makan, kalau nggak ada puasa dulu. Ya puasa dulu sampai dengan nggak usah 14 tahun Bapak mah, pokoknya sampai gajian bulan depan aja. Pokoknya sampai gajian bulan depan. Jadi gajian itu masih utuh kan gitu buat belanja. Nah kalau nggak sabar kayak gitu, nggak sabar, baru tanggal 15 misalnya gitu, uang udah habis, utang dulu ke warung, utang. Nanti begitu gajian bayar utang, habis lagi kan utang lagi gitu. Jadi utang seumur umur itu ya, atau isinya gali lubang tutup lubang. Mereka nggak sabar, ada makan, dan mereka pantang minta-minta, nggak ada. Ya. Apa kelebihan yang lain? Mereka adalah orang yang rajin beriktikaf, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya enggak. Kemudian mereka adalah orang yang mukhlis. Mukhlis itu memang ibadahnya itu ya tadi semata-mata karena Allah. Karena Allah. Jadi juhudnya ya memang karena Allah. Iktikafnya karena Allah, nggak ada tujuan lain. Oke? Mereka kemudian sudah ada 1 menit 2 menit lagi. Mereka adalah para mujahid yang tangguh, dan mereka itu adalah orang yang pantang minta-minta. Nah, sampai kapan Ahlus Sufa ini bubar? Ahlus Sufa itu bubar itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibubarin memang sama Umar. Dibubarin kemana? Mereka disebar ke seluruh negeri itu. Untuk jadi apa? Untuk jadi da'i, untuk jadi mubaligh, untuk jadi guru, ada untuk jadi pejabat, macam-macam kayak gitu. Abu Hurairah dikirim ke Bahrain untuk jadi apa? Untuk jadi gubernur. Terus Ali Sultan gitu. Terus ada lagi sahabat yang lain dikirim. Ada yang kebanyakan jadi da'i, orang da'i jadi gitu. Alhamdulillah akhirnya Islam sekarang sampai ke Sunter ini pelajaran mereka sejak tahun kemarin itu. Ya cikal bakal dari Ali Sufa ini, jadi Ali Sufa itu disebar. Nah, akhirnya untuk dakwah ke seluruh alam, untuk kayak gitu sampai akhirnya ya alhamdulillah Islam ini bisa sampai syukur. Ya tanpa jasa dari mereka itu ya belum tentu sampai bisa begitu. Sudah saya tidak ditutup. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafiina akramana sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموافق لأقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.